Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan bersama. Terlebih dahulu kita akan sama-sama menyorakkan, mengucapkan revival. Ini terus kita sampaikan, terus kita perkatakan, menjadi doa kita, harapan kita, supaya revival itu benar-benar terjadi bagi kita semua. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan yang menolong kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Anak yang Membanggakan. Sekali lagi, anak yang membanggakan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan Amsal 23 ayat 25 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui Musa yang kita bisa lihat dalam 10 hukum Taurat, di sana kita diingatkan untuk menghormati orang tua agar panjang umur kita di kemudian hari di bumi ini. Itu yang disampaikan dalam hukum Taurat melalui Musa. Dan melalui Salomo dalam Amsal ini kita diingatkan untuk membahagiakan dan juga membanggakan orang tua kita. Jadi selain kita menghormati orang tua, kita juga harus membahagiakan dan membanggakan mereka. Para orang tua di muka bumi ini adalah wakilnya Allah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat ini atau ungkapan ini. Di mana orang tua adalah pribadi yang Allah memberikan mandat kepada mereka untuk melahirkan, merawat, menjaga, mendidik anak-anak yang Allah titipkan. Ya. Itulah peran orang tua. Oleh sebab itu mengapa orang tua disebut sebagai wakilnya Allah. Nah, hal tadi adalah kewajiban orang tua sesuai dengan mandat atau kepercayaan yang Allah berikan, yaitu melahirkan, mendidik, merawat, dan lain sebagainya. Dan anak pun punya kewajibannya sendiri, Bapak Ibu, yaitu anak-anak itu memiliki kewajiban untuk berusaha sedapat mungkin membanggakan dan menyenangkan hati orang tua mereka. Nah, itu kewajiban anak-anak. Dengan demikian, sekalipun nantinya akan tiba hari-hari yang sukar di mana orang tua akan semakin lemah fisiknya karena bertambah umurnya, akan semakin lemah fisiknya, tetapi pada kemudian hari orang tua tersebut akan tetap dapat merasakan sukacita, akan tetap merasakan kebahagiaan karena melihat anak-anak mereka yang luar biasa, anak-anak mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan khususnya. Tetapi kita melihat anak-anak yang akan menjadi sukacita dan kebanggaan bagi orang tua mereka dan membuat orang tua mereka ini dikatakan beria-ria, bersukacita, membuat orang tua mereka bangga, hanyalah anak-anak yang tadi saya sudah sampaikan di awal, hanyalah anak-anak yang hidupnya benar. Anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang hidupnya bijaksana. Nah, itulah anak-anak yang dapat membanggakan orang tuanya. Ya, kita akan melihat bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Saat anak-anak ini di hidupnya, kemudian dia bertumbuh semakin hari semakin dewasa, ataupun bahkan semasa dia masih kecil menunjukkan sikap-sikap yang benar, melakukan hal-hal yang benar, terlebih khusus keimanannya kepada Tuhan sangat kuat, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, orang tua pasti akan sangat senang, orang tua pasti akan sangat bangga, orang tua tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah merasa menyesal karena sudah merawat dan mendidik anak-anak mereka ini. Mereka akan justru sangat bersyukur kepada Allah, bersukacita kepada Allah karena Tuhan sudah mengaruniakan anak yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Nah, terlebih khusus bagi seorang ibu tentunya.
seorang ibu yang telah melahirkan anaknya dengan penuh perjuangan, ya, dengan rasa sakit dan juga sangat luar biasa, bagaimana harus mengandung seorang anak selama 9 bulan, merawat, memberikan gizi, bahkan belum lahir di dunia pun seorang ibu juga harus memperhatikan kebutuhan anaknya yang ada di dalam kandungan, terlebih khusus saat anak tersebut sudah dilahirkan, harus benar-benar dirawat, harus benar-benar dijaga. Ini adalah perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Namun kita melihat saat anak-anaknya bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang hidupnya benar, segala rasa sakit, segala rasa susah ketika melahirkan anak-anak itu akan sirna, ya, bagi seorang ibu, karena melihat anak-anaknya yang hidup bijak bahkan bisa menjadi berkat bagi dunia. Tentunya kita semua rindu mengalami hal yang sama. Ya, kita rindu menjadi anak yang membanggakan. Kita pun juga rindu sebagai orang tua supaya bisa merasakan kebahagiaan dari anak-anak kita yang melakukan hal-hal yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana cara untuk hidup dalam kebenaran dan kebijaksanaan, ya, supaya dikatakan kita bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Tadi kan saya sampaikan di awal bahwa anak yang bisa membanggakan orang tuanya adalah mereka yang hidupnya benar, adalah anak-anak yang hidupnya bijaksana dan takut akan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk hidup dalam kebenaran itu, hidup dalam kebijaksanaan itu, supaya kita dapat membahagiakan dan membanggakan orang tua? Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, caranya adalah lakukan dan turuti firman Tuhan. Itu cara terutama dan cara yang paling benar dan cara yang paling ampuh, yaitu lakukan turuti firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati dan sumber hikmat dan juga kebijaksanaan. Isi firman Tuhan tidak pernah salah atau membawa seseorang kepada hal-hal yang salah dan jahat. Firman Tuhan tidak pernah demikian dan tidak akan pernah. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Setiap kata dalam firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dan jika sesuatu yang berasal daripada Tuhan, itu pasti adalah sesuatu yang selalu benar, yang selalu terbaik, khususnya bagi setiap umat-umat Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, dalam firman Tuhan kita dapat menemukan ada begitu banyak petunjuk tentang segala bidang kehidupan kita. Baik itu dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, dalam hal usaha atau perdagangan, dalam hal keluarga, pergaulan, pelayanan, aktivitas sehari-hari. Dalam kita berkata-kata sekalipun, dalam kita berpikir, dalam kita berperasaan, dan juga dalam perencanaan-perencanaan kita, semua ada ayat firman Tuhannya di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, pada intinya firman Tuhan itu lengkap Bapak Ibu, komplit untuk menuntun kehidupan kita kepada seluruh kebaikan, kepada seluruh kebenaran dan kebijaksanaan. Baik dalam hal jasmani, ya contohnya seperti tadi pekerjaan, pendidikan, keluarga dan lain sebagainya, ataupun juga dalam hal rohani, yaitu dalam pelayanan, dalam pengiringan akan Tuhan. Semua kita dapat petunjuknya, kita semua dapat pengajarannya, kita semua dapat tips-tipsnya itu dapat dari Alkitab. Ya, semuanya dari Alkitab. Jadi untuk kita bisa hidup dalam kebenaran dan kebijaksanaan, caranya adalah dari menuruti dan melakukan isi firman Tuhan. Renungan pada hari ini mungkin spesifik tentang anak kepada orang tua. Tetapi secara rohani pun Bapak Ibu, ayat ini juga dapat mengajar kita tentang hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita, Dia sama seperti orang tua bagi kita. Dan kita yang percaya kepadanya adalah anak-anaknya Allah. Kita juga wajib membanggakan dan menyenangkan hati Bapa kita, yaitu Tuhan. Caranya pun sama, yaitu dengan kita melakukan semua kehendak-Nya, kita melakukan semua kebenaran firman-Nya. Setiap firman Tuhan yang diucapkan Tuhan adalah kehendak-Nya bagi kita semua. Setiap kita yang mendengarkan, setiap kita yang membaca, setiap kita yang mempelajari firman Tuhan tersebut, ya, saat firman Tuhan itu kita pelajari, kita dengarkan, itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kita.
Jadi pada akhirnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadilah anak yang membanggakan, membahagiakan dan menyenangkan hati orang tua kita. Baik orang tua jasmani dan juga orang tua rohani kita, yaitu adalah Bapa di sorga. Caranya adalah dengan kita terus menjadi anak yang setia, tekun, dan senantiasa giat melakukan menuruti kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akan akhiri renungan kita akan sama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 23 ayat 25. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik kesaksian pemulihan masalah keluarga, kesaksian tentang mujizat kesembuhan dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua jasmani kami dan juga membanggakan Engkau Bapa kami yang ada di sorga. Oleh sebab itu mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukan dan menuruti setiap kebenaran firman-Mu. Karena itulah kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El-Shaddai Magelang ini Tuhan. Kami ingin hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan, kami semakin dekat akan Tuhan, bahkan kami semakin setia memberi diri kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El-Shaddai Magelang dapat saling menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kami untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Indo kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin.